warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Asterini Prastika dari Prodi Tadis Bahasa Inggris kelas 3C. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi hadis tarbawi, yaitu ilmu yang bermanfaat dan sifat atau kepribadian yang harus dimiliki seorang pendidik. Materi yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengenali Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, dan nama-namanya, dan juga mengenali tata cara mengabdi kepadanya dan bertata krama di hadapannya. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat adalah segala ilmu yang bisa membawakan manfaat kepada orang lain dan dapat menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ilmu itu dipelajari, selama itu juga orang yang mengajarkan akan mendapatkan pahala yang terus-menerus. Berikut saya akan membacakan hadisnya. Allahumma inni as'aluka ilma nafi'a wa rizqa thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 925. Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan pelajaran tentang perlunya manusia mencari amal yang berkualitas, kekal, dan bermanfaat dalam kehidupan dunia maupun setelah meninggal dunia kelak. Kualitas amal itu tidak terputus pahalanya sekalipun ia telah meninggal dunia selama amalannya dimanfaatkan. Apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalan yang telah dilakukan. Tidak bisa bekerja, tidak bisa beramal, tidak bisa berkarya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu juga dengan amalan, tidak ada amal maka tidak ada pahala, kecuali 3 perkara yang tidak terputus amalannya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sedekah jariah. Sedekah yang mengalir, yakni pahalanya mengalir terus-menerus sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Misalnya, bersedekah sajadah, bahan bangunan untuk masjid, musola, dan sarana ibadah lainnya. Sedekah jariah atau wakaf seperti ini tidak akan habis dan terus mengalir pahalanya selama benda-benda tersebut masih dimanfaatkan orang banyak, sekalipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan dan diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengamalkan dan mengajarkannya. Dan yang ketiga yaitu anak yang soleh. Anak soleh yakni anak yang baik. Menurut Ibnu Hajar Al-Makki, maksud soleh di sini adalah anak yang beriman kepada Allah, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya, yang menginginkan orang tuanya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan yang berkembang terus secara pesat dalam Islam hendaknya diimbangi dengan ilmuwan para ulama, yakni ilmu yang dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sikap ataupun kepribadian yang harus dimiliki seorang pendidik. Baik, untuk materi yang kedua yaitu sifat atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara itu, secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya. Kemudian, seorang pendidik juga adalah orang yang akan memberikan ilmu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik. Kewajiban seorang yang memiliki ilmu yaitu menyampaikan ilmu atau menyebarkan ilmu dan tidak boleh menyembunyikan ilmu, terutama ketika menghadapi pertanyaan atau jawaban yang bersifat wajib dijawab. Berikut hadisnya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala man sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu aljima billi jamin min narin. Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertanya suatu ilmu kemudian dirahasiakannya, maka dia akan sempal mulutnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ilmu yang dimiliki oleh para ulama merupakan amanat yang harus disampaikan kepada semua umat. Begitu juga kepada seorang pendidik, ia harus menyampaikan ilmu yang baik dan bermanfaat kepada muridnya. Pendidik bukan hanya terbatas pada orang yang bertugas di sekolah saja, tetapi semua orang yang terlibat dalam pendidikan, anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Setiap pendidik harus memiliki sifat seorang pendidik, yaitu Yang pertama yaitu bersikap adil. Secara bahasa, adil mempunyai arti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian, secara istilah, pengertian dari perilaku terpuji adil yaitu menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar kepada kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu pribadi. Berikut adalah hadisnya. Fattakullah wabdilu baina auladikum. Artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikap adillah terhadap anak-anak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut memberikan petunjuk kepada setiap pendidik untuk berlaku adil. Demikian pula keadilan seorang guru terhadap peserta didik selalu dituntut sebagaimana keadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Semua harus dilayani dengan sikap yang sama. Tidak ada yang membedakan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Yang kedua yaitu tawadu. Artinya sifat rendah hati. Tidak takabur atau sombong atau angkuh atas kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sifat tawadu adalah posisi pertengahan antara kesombongan dan rendah hati. Seorang berilmu tidak boleh sombong dengan ilmunya, karena ilmu pemberian Tuhan dan tidak boleh merendahkan dirinya sehingga merendahkan ilmu dan pemilik ilmu. Dan yang terakhir yaitu toleran dan bijaksana. Sikap seorang pendidik yang diberikan Rasulullah pada saat menghadapi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya, yaitu sikap lemah lembut, toleran, dan bijaksana yang akan dapat menyelesaikan masalah. Kesalahan dan pelanggaran tidak harus dihadapi dengan kekejaman. Namun, jika masalah itu dibesarkan, maka hanya akan menimbulkan masalah baru dan merusak keberhasilan dalam pendidikan. Seorang pendidik adalah orang yang dapat mendidik sesuai dengan tanggung jawabnya. Sifat dari pendidik yang salah satunya yaitu membimbing, yaitu harus memiliki kepribadian yang baik untuk dapat dijadikan sebuah contoh, seperti halnya memiliki ilmu yang dapat disampaikan, adil dalam mendidik, sabar, penyayang, dan tawadu, serta bijaksana dalam mendidik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ilmu yang bermanfaat serta sifat atau perilaku seorang pendidik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.